Wiggle, wiggle. Like Wiggle, wiggle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan yang pastinya harus tetap semangat. Oke, pada kesempatan ini Ibu akan menerangkan kembali ya, ini untuk membantu pembelajaran Anda di rumah. Karena berdasarkan request Anda banyak yang meminta video kembali. Di sini kita akan melanjutkan materinya tentu tentang fungsi naik dan fungsi turun. Nah, perhatikan gambarnya. Sudah ada Ibu bikinkan gambarnya ya. Di sini konsep yang pertama itu setidaknya Anda harus tahu apa itu fungsi naik dan apa itu fungsi turun. Atau kapan dia dikatakan fungsi naik dan kapan dia dikatakan fungsi turun. Langkah awal, seperti biasa, karena kita cenderung kurva itu berupa kurva parabola ya, atau kurva fungsi kuadrat, jadi Ibu misalkan berupa kurva parabola. Nah, dikatakan fungsi naik ini, lihat ketika kita melihat dari sisi gambar saja, ketika kurvanya naik ke atas berarti kan ini logikanya adalah namanya adalah fungsi naik. Nah, berdasarkan gambar juga logikanya ketika nilainya itu turun ke bawah berarti ini yang namanya adalah fungsi turun. Nah, kalau melihat dari X-nya Anda perhatikan ya, ketika ini kita misalnya kita anggap sebagai X1, begini ya, ketika dia dianggap sebagai X1 titik yang pertama, nah ketika X1 dan kita terus berjalan ke samping berarti kan mendapatkan titik X2, X3 dan X sebagainya ya. Nah, ketika X1 itu lebih kecil daripada X2 berarti sedangkan nilai Y-nya, ingat, nilai Y berarti kan step yang ke atas. Berarti logikanya di sini naik ke atas berarti kan dia makin naik. Ketika X1-nya Y-nya Y1, ketika X2-nya nanti Y2 makin ke atas, berarti di sini Y itu kan berarti Fx1. Ketika Fx1-nya kecil dari Fx2, ini yang namanya dikatakan dengan fungsi naik. Itu ya, kalau ini berdasarkan gambar, kalau ini berdasarkan definisi kita. Nah, yang kedua, ketika X1 sama konsepnya, ketika X1-nya kecil dari X2, kita melihat dari sini ya. Sini X1 terus menuju X, ini anggap X2, ini X1, berarti nilai Y-nya. Ternyata ketika X1 nilai Y-nya kan berarti lebih tinggi dibandingkan ketika X2. Berarti itu maksud kesimpulannya, ketika X1 kecil dari X2, nah Fx1 besar dari Fx2 ini dikatakan berarti namanya adalah fungsi turun. Ini Anda harus memahami konsep ini ya, kapan dikatakan fungsi naik, kapan dikatakan fungsi turun. Oke, sekarang kita lanjut dengan syarat menentukan interval ya. Di sini Anda harus bisa menentukan intervalnya, kapan fungsi naik dan kapan fungsi turun. Nah, dia dikatakan fungsi naik kalau kita hubungkan dengan turunan, yaitu ketika turunan pertamanya itu besar dari 0. Itu syaratnya. Sedangkan dikatakan dia merupakan fungsi turun, berarti itu ketika atau syaratnya itu turunan pertamanya itu harus kecil dari 0. Nah, di sini nanti ada ketika dikatakan dia titik stasioner, ini syaratnya adalah ketika Fx aksen atau turunan pertamanya ini sama dengan 0. Cuman dalam materi kali ini akan kita bahas masih dua yang di atas, fungsi naik dan fungsi turun, nanti kelanjutannya baru titik stasioner ini. Baik, pada kesempatan ini akan memberikan contoh ya, perhatikan contohnya di bawah ini. Contoh soalnya perhatikan, tentukan interval fungsi naik dari grafik fungsi Fx sama dengan X kuadrat dikurang 3X dikurang 10. Nah, langkah awal cara menjawabnya, di sini putuskan kembali Fx-nya ya, atau fungsinya itu kan X kuadrat dikurang 3X dikurang 10. Ingat yang tadi, syarat dari fungsi naik itu adalah ketika turunan pertamanya itu besar dari 0. Itu dia syaratnya adalah fungsi naik. Nah, kita cari berarti turunan pertamanya. Turunan pertama dari fungsi, ingat ya, kayaknya kemarin masih banyak yang salah menentukan turunan, jadi Ibu ulang kembali. 2 harus dikalikan ke bawah. Berarti sedangkan pangkat berkurang 1. Berarti 2 dikali 1 muncullah dia 2X. Pangkatnya berkurang 1, jadi tinggal 1, tinggal 2X. Dikurang
Turunan dari 3X berarti hasilnya adalah 3. X-nya hilang dengan sendiri karena dia berpangkat 1. Otomatis kalau dikurang 1 kan menjadi 0 dia. Turunan dari setiap konstanta itu hasilnya adalah 0. Jadi nggak Ibu tuliskan. Jadi turunannya ini. Besar dari 0. Ini kita lanjutkan seperti aljabar biasa saja. 2X tetap besar. Min 3 dipindahkan ke kanan. Ingat plus 3. 0 tidak Ibu tulis lagi. Berarti langsung 3. Berarti 2X besar 3, Ibu salin kembali ya. Berarti X besar 2 dipindahkan otomatis menjadi 3 menjadi per 2. Berarti intervalnya adalah kita dapatkan dikatakan fungsi naik ketika nilai X besar dari 3 per 2. Inilah dia intervalnya. Oke, kita masuk dengan contoh yang kedua ya. Grafik fungsi fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 dikurang setengah x kuadrat kurang 6x akan turun pada interval. Nah, caranya sama, langkah seperti awal yang kemarin. Ingat, di sini langsung aja Ibu tulis ya. Jadi, syarat dari fungsi turun itu adalah ketika turunan pertamanya berarti kecil dari 0. Oke, sekarang kita cari turunan pertamanya. Ingat fx-nya ini. Cara mencari turunannya 3 dikalikan ke sepertiga. 3 kali sepertiga itu hasilnya 1. 1 tidak perlu kita tulis. Tinggal X pangkatnya 3 berkurang 1 otomatis menjadi pangkat 2. Dikurang, lakukan hal yang sama. 2 dikali setengah itu 2 per 2 berarti 1. Tidak perlu kita tulis. Berarti tinggal X saja. Pangkat 2 berkurang 1 berarti otomatis menjadi pangkat 1. Berarti tidak perlu kita tulis. Dikurang 6X turunannya berarti tinggal hilang X-nya. Tinggal hasilnya adalah 6. Kecil dari 0. Nah, ingat muncullah dia kuadrat ya, fungsi kuadrat. Selalu penyelesaian fungsi kuadrat apa? Ya, oke, itu dia, memfaktorkan. Sekarang kita faktorkan. Ingat kembali pembelajaran sebelumnya, pemfaktoran. Pemfaktoran ini boleh Anda bikin saja dia dalam bentuk sama dengan dulu untuk memudahkan Anda. Cari dua buah bilangan, ingat X kuadrat hasil perkalian X dengan X. Cari dua buah bilangan, kalau dikalikan min 6. Kalau dijumlah min 1. Berarti angka yang kita dapatkan adalah min 3 dan positif 2. Min 3 kali 2, min 6. Min 3 tambah 2, min 1. Berarti faktor yang cocok ini. Nah, langkah selanjutnya seperti biasa kita cari pembuat nolnya. Berarti X dikurang 3 sama dengan 0. Didapatlah X yang pertama itu adalah positif 3. Ingat min pindah. Yang kedua, Ibu sambung di sini ya. X ditambah 2 sama dengan 0. Anggap sebagai X yang kedua, berarti ini adalah min 2. Nah, semua ini kita masukkan dalam garis bilangan. Ada angka 3 dan min 2. Yang lebih kecil di kiri, berarti minus 2 dan plus 3. Otomatis ada 3 daerah ya, seperti biasa. Kita uji salah satu daerah. Jadi kita uji, nanti ingat yang kecil dari 0 berarti itulah yang memenuhinya. Sekarang kita uji daerah tengah. Daerah tengah ada antar titik min 2 sampai 3. Ibu ambil misalnya X-nya adalah 0. Itu terserah Anda mau menguji X berapa yang mau diambil. Karena Ibu ambil X 0, uji dia ke dalam fungsinya, ingat ya ini. X kuadrat kurang X berarti di sini Ibu tuliskan X kuadrat kurang X kurang 6. Dia 0, berarti sini 0. 0 dikuadratkan 0, dikurang X-nya 0, dikurang 6. Berarti hasilnya adalah min 6. Min 6 berarti otomatis tandanya negatif. Yang perlu kita ambil kan untuk uji daerah adalah tanda. Kalau di tengah negatif, Anda boleh menguji kembali. Biasanya di kiri positif dan di kanan adalah positif. Tapi Anda boleh menguji semua daerah ini, terserah Anda. Nah, setelah ditemukan daerah, ingat kembali kita ke syaratnya kecil dari 0. Berarti logikanya yang kecil dari 0 yang mana? Yang positif apakah yang negatif? Oke, bagus Ibu yakin Anda semua sudah tahu pastilah yang negatif yang kecil dari 0. Berarti ini adalah daerah intervalnya. Sekarang kita tuliskan. Berarti daerah intervalnya antara berapa? Dari antara titik min 2 sampai 3. Nah, penulisan intervalnya ini, Ibu sambung saja langsung ya. Mungkin ini Ibu hapus kembali. Oke. Ditulis Ibu tulis. Jadi didapatlah dia intervalnya. Ini cara penulisan. HP, atau HP-nya biasanya X di mana? Ingat ya.
X di mana X-nya ini besar dari min 2, kecil dari 3. Ini cara penulisan kalau letaknya di tengah. X besar dari min 2, kecil dari 3. Berarti inilah dia intervalnya. Oke, demikianlah penjelasan materi yang Ibu berikan ya. Jadi kelanjutannya adalah Anda harus mengerjakan contoh yang ketiga ini. Harapan Ibu, Anda memang mengerjakannya sendiri, ikuti langkah videonya, dan kalau perlu salinlah dia ke dalam buku catatan. Setelah Anda selesai nanti seperti biasa pengumpulan tugasnya kepada Ibu. Oke, demikianlah. Mudah-mudahan Anda semua dapat paham. Ibu sudahi, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.